Baik, komentari apa yang ingin Bang Zuma sampaikan, nanti saya akan jawab sedemikian rupa semampu saya menjawab. baik Bang. Terima kasih banyak Terima atas kasih. penjelasan Bang Ferdinand. Saya Sehat. sambil ngopi Bang Zuma. Silakan, silakan. Saya menghargai ya, paparan-paparan ini sangat mahal, kemudian dipelajari sampai beberapa tahun sehingga bisa menghasilkan sebuah penjelasan yang mungkin sebagai seorang Kristen itu adalah sangat berbobot. Tapi mohon maaf nih Bang Ferdinand, saya sebagai Muslim melihat penjelasan Abang itu tak ubahnya seperti penjelasan penganut-penganut ajaran Romawi kuno, Yunani kuno, dan juga India kuno, Mesir kuno, yang beriman bahwa dewa-dewa mereka, teos-teos mereka itu bisa menjelma menjadi makhluk. Di dalam pemahaman saya, sama seperti orang Yahudi memahami tentang pencipta, bahwa pencipta itu tidak akan mungkin berubah menjadi ciptaan. Definisi Tuhan adalah hakikat tertinggi pada dimensi langit dan bumi, dimensi tertinggi yang tidak akan mungkin rendah. Sehingga data-data di dalam Al-Quran, data-data di dalam perjanjian lama menyatakan Tuhan itu maha tinggi, Tuhan itu maha tinggi, Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Misalnya di dalam 2 Samuel 7 nomor 22 diterangkan bahwasanya Dialah Tuhan yang maha tinggi, yang tidak serupa dengan apapun, termasuk tidak serupa dengan manusia. Sedangkan ketika kita berbicara mengenai manusia, firman yang menjadi daging, di dalam Matius 4 nomor 4 juga diterangkan manusia, ini perkataan Yesus, manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Artinya ketika Tuhan ingin menciptakan manusia tanpa ayah, Tuhan hanya mengatakan dalam Mazmur 3 nomor 9 dan juga di dalam Yesaya 55 nomor 11 diterangkan bahwasanya hanya berfirman Tuhan itu maka semuanya jadi. Ketika dia ingin menciptakan manusia tanpa ayah tanpa ibu, berfirman, jadilah Adam. Ketika kemudian dia ingin menciptakan manusia tanpa ibu, hanya ayah, berfirman, jadilah, maka jadilah Hawa. Ketika Tuhan ingin menciptakan manusia tanpa ayah, maka dia mengatakan jadilah, maka Yesus jadi. Ini konsep agama tauhid. Yang abang sampaikan itu konsep agama Romawi, Yunani, di mana dewa nuzul ke dunia, setengah dewa dia, sampai mati adalah manusianya, dewanya kembali ke langit. Sabar Bang ya. Terus kemudian ketika saudara saya mengatakan Tuhan itu adalah roh, ini pemahaman Hellenisme. Kenapa? Roh itu adalah ciptaan. Roh adalah ciptaan. Roh itu adalah makhluk halus, makhluk roh itu. Sehingga kalau saudara saya ini menganggap bahwa Tuhan itu adalah roh, sekali lagi saya katakan itu ajaran Yunani, penyembah roh-roh, animisme. Tuhan itu bukan roh. Tuhan bukan roh. Tuhan itu hakikat yang tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Diterangkan di dalam Yeremia 10 nomor 6 yang saya sampaikan tadi. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Dan kalau dikatakan bahwa Theos menjelma menjadi manusia, maka dia akan menabrak data-data di dalam Bible, termasuk menabrak jelmaan pernyataan Yesus. Saudara saya mengatakan bahwasanya Tuhan yang datang, Tuhan itu sendiri yang mau, Tuhan sendiri itu yang mau kemudian menjadi manusia. Tapi sayang sekali itu dibantah oleh Yesus dalam Yohanes 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kalau Tuhan yang datang menghendaki menjadi Yesus, maka Yesus akan mengatakan aku datang atas kehendakku sendiri. Faktanya, no, tidak. Jadi bagaimana mungkin kemudian ajaran Yesus mau ditabrak dengan konsep-konsep Roma Yunani? Gak bisa. Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Dia sebagai Tuhan dalam bentuk manusia. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa berkata apa-apa. Aku tidak berkuasa atas diriku sendiri. Semua pekerjaanku, makananku adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa. Yohanes 4 nomor 34. Nah, terkait dengan pernyataan saudara tadi,
dikatakan bahwa Tuhan datang. Di dalam pemahaman orang Yahudi terkait dengan Tuhan, Yesaya 45 nomor 18, dan juga di dalam kitabnya 2 Tawarik 6 nomor 18, jelas sekali dikatakan bahwasanya Tuhan tidak akan pernah berdiam di atas muka bumi. Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Jadi Yesus gugur. Tuhan dibentuk dalam bentuk daging, gugur di dalam Yesaya 43 nomor 10. Jadi sekali lagi saya katakan, makhluk itu adalah ciptaan. Khalik itu adalah pencipta. Tuhan tidak akan mungkin berhenti menjadi Tuhan sehingga dia harus menjadi makhluk ciptaan. Definisi manusia adalah makhluk yang berdimensi biologis. Definisi Tuhan adalah pencipta makhluk yang tidak serupa dengan biologis, tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6. Bahkan Yesus mengatakan apa ketika ia menjadi daging? Di dalam Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, dan kamu tidak pernah melihatnya. Artinya Yesus ini murni manusia. Dan Tuhan tidak mungkin berubah menjadi bukan Tuhan. Tuhan tidak mungkin berubah menjadi bukan Tuhan. Mustahil itu. Tuhan itu maha kuasa. Saya kasih analogi sederhana, Bang. Pesawat ketika dalam ketinggian 3000 kaki dipimpin oleh pilot yang adalah manusia, seketika berubah menjadi sapi dalam perjalanan. Pilotnya jadi sapi atau pilotnya jadi ayam. Apa yang terjadi dengan pesawat tersebut? Ini baru pesawat skala kecil. Alam semesta ini besar. Bukan cuma bumi, ada miliaran planet. Tiba-tiba Tuhannya yang pemimpin kehidupan, yang beri kehidupan dan mematikan. Ulangan 32 nomor 39, akulah yang menentukan, akulah yang mematikan. Tiba-tiba berubah menjadi manusia. Apa yang terjadi? Tanya Bang Zuma, Yesus. Iya, silakan. boleh saya tanggapi supaya nanti tidak kepanjangan kan? Oh iya, tadi juga Abang Bang. Oke, Jadi kesimpulan saya, Bang, Oke. saya akhiri dengan pertanyaan di sesi pertama ini. Apakah Tuhan itu bisa berhenti menjadi Tuhan? Diresapi pertanyaan saya. Silakan. Terima kasih Bang Zuma. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu tentang apakah Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan, jawabannya sebetulnya ya tentu tidak mungkin Tuhan berhenti menjadi Tuhan. Tapi yang pertama saya mau menanggapi tadi pernyataan Bang Zuma yang menyatakan bahwa Tuhan tidak mungkin berubah atau menjadi ciptaannya sendiri. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Maha Pencipta. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi. Jadi saya ingin menggali logika terkait dengan bahwa Bang Zuma tadi menyatakan Tuhan tidak mungkin menjadi ciptaan. Saya ingat kisah tentang Nabi Musa. Ketika Nabi Musa bertemu, didatangi oleh Tuhan di padang gurun dalam bentuk api yang membakar semak tapi tidak terbakar semak itu sesungguhnya. Nah, apakah itu Tuhan yang datang dalam bentuk api atau siapa? Karena kalau menurut kita, kalau menurut Bang Zuma tadi menyatakan Tuhan tidak mungkin menjadi ciptaannya. Sementara di situ ini tentang bicara Kristennya. Saya tidak mau bicara tentang Quran. Saya mau bicara tentang Alkitab karena Bang Zuma dan kawan-kawan sering membahas Alkitab. Jadi di Alkitab dikatakan di situ bahwa Tuhan yang datang kepada Musa dalam bentuk api yang membakar semak. Dalam logika, kalau kita menggunakan nalar logika di situ, berarti Tuhan pun bisa menjadi api. Maka yang Bang Zuma tadi katakan bahwa tidak mungkin pencipta berubah menjadi ciptaannya, ya harusnya patah dengan peristiwa bagaimana Nabi Musa bertemu dengan Tuhan di padang gurun dalam bentuk api, karena Tuhan datang dalam bentuk api yang membakar semak. Itu yang pertama tadi tentang Tuhan tidak mungkin menjadi ciptaannya. Karena Tuhan yang maha tinggi, maha segalanya itu, ketika Tuhan ingin mau jadi apapun, Tuhan pasti bisa melakukannya. Pertanyaannya adalah, apa kepentingan Tuhan untuk berubah menjadi sesuatu atau menjadi dirinya menjadi yang lain daripada wujud Tuhan itu sendiri. Tapi saya tidak mau membahas terlalu banyak, tapi yang tadi mau saya sampaikan,
untuk menyanggah pernyataan Bang Zuma yang menyatakan bahwa Tuhan tidak mungkin menjadi ciptaannya. Api adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan datang bertemu dengan Musa di padang gurun dalam bentuk api yang membakar semak. Saya tidak tahu di Quran apakah itu ada tertulis atau tidak, tapi saya sedang bicara tentang Kristen dan Alkitab. Karena yang mau saya luruskan adalah pemahaman Bang Zuma dan kawan-kawan tentang Alkitab. Nah, itu yang pertama. Jadi itu gimana? Nanti sebelum yang lain, supaya kita interaktif, supaya ini saya pengen mendengar tanggapan Bang Zuma tentang apa yang saya sampaikan barusan, bahwa ternyata Tuhan pun datang bertemu dengan Musa dalam bentuk api. Tadi Bang Zuma menyatakan Tuhan tidak mungkin berubah menjadi ciptaannya. Nah, apa pendapat Bang Zuma tentang hadirnya Tuhan dalam bentuk api di hadapan Musa pada saat itu? Oke, baik. Terima kasih ya, Bang. Meski saya tidak puas dengan jawaban Abang saya belum menjawab semua. Iya, satu-satu supaya interaktif dialognya. Karena nanti semua akan saya tanggapi apa yang tadi Bang Zuma sampaikan. Pertanyaan supaya saya interaktif tadi itu, aja. saya ingatkan apakah Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan, kan itu ya. Tuhan sekarang, tidak. Oke, lanjut. Abang sendiri mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah yang ada di atas muka bumi ini. Berarti Yesus ciptaan dong. Belum lagi kalau kita membaca Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu itu bersumber dari Dia. Berarti Yesus ini adalah sesuatu yang diciptakan, yang bersumber dari pencipta langit dan bumi. Yang perlu dipahami di situ adalah tentang bersumbernya itu jangan didefinisikan bahwa Yesus itu diciptakan sama seperti manusia lain. Tapi Yesus itu adalah sesuatu yang sangat spesifik, sangat khusus. Iya, adalah boleh saya jelaskan Tuhan yang dulu? datang. Boleh saya jelaskan dulu? Ya. Tangan Yesus, kaki Yesus, jasad Yesus itu adalah ciptaan. Itu nggak mungkin bukan, karena Ya, Tuhan karena pencipta. Yesus adalah manusia. Iya, betul. Karena itulah dia ciptaan, Bang. Sabar dulu. Sabar dulu. Kemudian ketika bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam, ini penting untuk dicatat. Yang mendengarkan ini, utamanya teman-teman Kristen. Al-Quran mengatakan Nabi Musa berdoa, "Ya Tuhanku, aku tahu engkau ada. Aku tahu engkau itu pasti ada. Dan aku tahu engkau itu wujud ada." Wujud dalam bahasa Arab itu ada. Tetapi aku ingin melihat wujudmu. Aku ingin melihat dirimu. Aku ingin tahu kamu itu seperti apa bentuknya. Tapi Allah kemudian berfirman melalui perantaraan tabir, "Lantarani, kamu tidak akan pernah bisa melihat aku." Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada manusia yang bisa hidup melihat aku. Itu satu. Jadi melihat Yesus bukan melihat Allah, bukan melihat Tuhan, tapi melihat ciptaan Tuhan. Maka disitulah yang saya bilang tadi, kalau Tuhan datang langsung ke dunia, maka dunia ini selesailah sudah. Oleh karena Disitulah itulah Tuhan dia datang menggunakan sarana daging. Firman itu dibuat menjadi daging, menjadi manusia supaya dunia ini tidak binasa ketika Tuhan datang ke bumi. Bukan Tuhan yang datang. Bukan Tuhan yang datang. Ya itu kan menurut persepsi Bang Zuma, tetapi menurut kekristenan kita, kami, Tuhan yang datang. Oke, nanti kalau begitu abang saya setelah ini abang jawab, apakah Tuhan bisa berhenti menjadi Tuhan? Oke? Tuhan tidak pernah berhenti jadi Tuhan. Oh, berarti dia nggak bisa jadi manusia? Bisa dong. Berarti berhenti menjadi Tuhan kalau dia jadi manusia? Tidak. Tuhan tidak berhenti jadi manusia. Tuhan tidak. Nah, inilah ternyata persepsi yang Bang Zuma pergunakan adalah logika sederhana yang ketika sesuatu berubah menjadi sesuatu berarti dia berhenti menjadi sesuatu yang awal. Tidak demikian konsepnya. Begini Bang, gini Bang. Saya jelaskan supaya nalarnya itu tidak salah memahami tentang Kristen, bahwa roh itu firman, roh Tuhan datang menjadi manusia, dia tidak berhenti jadi Tuhan. Loh, dia jadi manusia? Dia tetap Tuhan, ada di dalam jadi manusia. daging. Dia jadi Tuhan manusia. ada di dalam daging. Karena jadi Tuhan, manusia dia. Karena Tuhan kalau datang dalam bentuk Tuhan langsung ke dunia ini, berarti dia jadi manusia. Selesai. Maka berarti Tuhan dia jadi manusia, Bang. Tuhan datang menggunakan sarana daging. Itulah disebut firman itu menjadi daging dan Tuhan itu menggunakan sarana daging dalam wujudnya datang sebagai Tuhan ke dunia. Berarti Tuhan berhenti jadi Tuhan. Tidak, itu pemahamanmu yang bilang Tuhan berhenti menjadi Tuhan. Jadi Yesus ini apa? Yesus ini Tuhan atau bukan? Yesus itu, di dalam Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan menggunakan daging untuk datang ke tengah-tengah manusia. Berarti Yesus ini manusia
manusia yang Yesus kesurupan itu- Tuhan gitu. Oh, bukan kesurupan. Nah, Lalu? ini nalar-nalar yang begini yang bikin kacau pemahaman. Abang. Yesus bukan kesurupan, tetapi Abang. Yesus, tapi Tuhan menggunakan daging untuk datang ke dunia. Karena kalau Tuhan datang secara langsung